Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Dasar Hidup Iman yang Kokoh, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada kesempatan ini, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam yang gelap gulita, melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Engkau juga menganugerahkan kepada kami hari baru yang cerah, nafas kehidupan baru, juga semangat baru untuk bekerja. Sertailah kami selalu ya Tuhan, agar pada hari ini kami dapat bekerja dengan baik. Sebelum memulai aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, terangilah budi kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga sabda-Mu yang indah ini menjadi penuntun langkah hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu,
dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang hendak membangun rumah harus membuat dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh menjadi jaminan kokohnya sebuah rumah atau sebuah bangunan. Oleh karena itu, setiap campuran bahan bangunan akan diperhitungkan dengan baik. Tukang bangunan akan menggunakan batu-batu yang kokoh dan kuat sebagai dasar dari sebuah bangunan. Sama halnya juga ketika orang mulai menata masa depan. Setiap orang menginginkan masa depan yang cerah dan baik. Masa depan yang baik harus dibangun atas persiapan yang baik pula. Orang harus belajar dengan baik dan juga bekerja dengan tekun dan cerdik jika ingin memiliki masa depan dan hidup yang baik pula. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini, Yesus memberikan kepada kita contoh dasar hidup yang kokoh untuk membangun iman yang kuat. Hemat saya, bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini dapat dibagi menjadi 3 bagian untuk kita renungkan bersama. Bagian pertama dari bacaan Injil mengisahkan kepada kita perbuatan iman yang sesungguhnya. Yesus menegaskan kepada kita, walaupun secara tersembunyi, cara bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang masuk dalam kelompok ini? Orang yang masuk dalam kelompok ini ialah orang yang hanya mementingkan ritual dan sesuatu yang tampak bagi banyak orang. Mereka termasuk dalam golongan orang yang memainkan 2 peran. Jika berada di depan banyak orang, mereka terkesan saleh sehingga dipuji. Mereka suka menolong orang hanya untuk dipuji. Namun, jika berada di belakang orang banyak, mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Inilah salah satu bentuk egoisme terselubung yang susah untuk dibedakan oleh masyarakat luas. Yesus menegaskan kepada kita bahwa melaksanakan kehendak Bapanya di sorga merupakan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita, di tempat kita bekerja, dan di tengah masyarakat. Walaupun demikian, tidak secara otomatis kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya Bapalah yang memasukkan kita ke dalam kerajaan Allah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan pengorbanan Yesus
sebagai korban atas dosa-dosa kita. Kedua, ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Tetapi Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, kita harus senantiasa berdoa untuknya, menerimanya, dan mengamalkannya dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Kita hendaknya memperhatikan doa Bapa kami dan banyak nasihat lainnya yang ditujukan kepada orang yang percaya agar mematikan dosa dan mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Ketiga, kita mampu melaksanakan kehendak Allah dan hidup benar dalam kasih karunia, kuasa Allah dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita oleh Yesus. Dengan kata lain, kita dapat memasuki kerajaan Allah hanya karena kasih karunia Allah semata. Keempat, Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mentaati Dia sebagaimana kehendaknya. Kasih karunia ini tidak membatalkan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus yang melaksanakan tugas perutusan kita. Yesus menegaskan kepada kita bahwa akan ada orang yang senantiasa berseru kepadanya. Bahkan mereka melakukan karya pelayanan dalam namanya. Namun Yesus menegaskan bahwa Ia tidak mengenal mereka oleh karena tidak melaksanakan kehendak Allah. Karya pelayanan yang dilaksanakan harus membantu orang lain untuk bertobat dan lebih dekat dengan Allah. Mereka tidak mempunyai iman yang besar kepada Kristus. Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa iblis bisa saja mengelabui kita dengan melaksanakan karya penyelamatan Allah. Banyak orang yang melakukan pelayanan bukan karena kehendak Allah. Mereka menyamar hanya untuk mencari kemuliaan diri. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya melaksanakan pelayanan yang didasarkan atas kehendak Allah. Allah menghendaki agar kita melakukan pelayanan dengan penuh iman. Iman merupakan salah satu kebajikan Kristiani yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama di dalam keluarga dan masyarakat. Bagian kedua dari bacaan Injil ini mengajarkan kepada kita dasar hidup iman yang kokoh. Ada dua macam dasar untuk membangun hidup iman, yaitu dasar hidup yang kokoh dan dasar hidup yang tidak kokoh. Yesus mengambil perumpamaan tentang membangun rumah. Orang yang bodoh akan membangun rumah di atas pasir, sedangkan orang yang bijaksana akan membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh. Kehidupan iman kita harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita seharusnya beriman kepadanya sebagai Allah. Ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi, Yesus menegaskan bahwa Ia tidak menemukan iman perwira itu dalam diri bangsa Israel. Barangkali Yesus merujuk pada perwira Romawi itu yang dianggap kafir, tetapi percaya kepadanya sebagai Allah yang bisa menyembuhkan hanya dengan bersabda. Sebagai murid Yesus, kita diwajibkan untuk membangun hidup iman yang kokoh.
Yesus adalah dasar hidup yang sejati bagi perkembangan iman kita. Melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus memberikan kepada kita jaminan keselamatan di dalam hidup. Walaupun demikian, masih banyak orang yang membangun hidup iman di atas dasar yang tidak kokoh. Ada orang tertentu yang percaya karena mendapatkan bayaran sejumlah uang tertentu atau bayaran dalam hal lain. Bahkan ada pula yang mencari dasar hidup di luar Yesus Kristus. Orang-orang yang demikian tidak memiliki harapan untuk bertahan di dalam iman. Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam perumpamaan itu, orang yang tidak kokoh imannya diumpamakan sebagai benih yang jatuh di bebatuan. Orang akan beriman dengan gembira karena pewartaan sabda, namun iman mereka tidak kokoh karena pengaruh hal-hal duniawi, sehingga mereka mudah jatuh. Bagian ketiga dari kisah Injil ini menceritakan kepada kita tentang kesan pendengar. Mereka merasa takjub karena Yesus mengajar dengan kuasa, bukan seperti para ahli Taurat mereka. Perikop ini juga merupakan penutupan dari bagian tentang khotbah di bukit. Bukan tanpa alasan Yesus menutup bagian tentang khotbah di bukit ini dengan perumpamaan tentang dua macam dasar. Yesus menghendaki agar setiap orang yang mendengar pengajarannya itu melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Yesus menekankan tindakan nyata di dalam hidup kita. Kasih yang diucapkan harus ditunjukkan dalam perbuatan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menghendaki agar kita membangun kehidupan iman di atas dasar yang kokoh. Hanya Yesuslah dasar bagi kita untuk membangun kehidupan iman yang baik dan kokoh. Yesus pernah bersabda bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Melalui sabda ini Yesus menegaskan bahwa Ia adalah sumber kehidupan jasmani dan rohani kita. Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang sangat bermakna. Di dalam Yesus, kita akan memperoleh kepenuhan dan kebahagiaan di dalam hidup. Apabila kita terlepas dari Yesus, maka kita tidak akan memperoleh hidup yang baik. Kita tidak dapat berkembang dalam iman, harapan, dan kasih apabila kita terlepas dari Yesus. Hanya di dalam Yesus kita dapat menghasilkan buah-buah yang berlimpah untuk kehidupan kita. Marilah kita membangun kehidupan iman yang kokoh di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus adalah dasar hidup iman bagi kami, orang-orang yang percaya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau membantu kami, agar kami dapat membangun hidup iman kami, sehingga kami dapat beriman dengan sungguh kepadamu, sebagai Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, Allah yang menyelamatkan kami umat-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.